Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah sampai pada bagian koneksi antar materi modul 1.4. Izin saya Suparman Tempuyak dari SMP Negeri 2 Kintom, Kabupaten Banggai, Angkatan 9 dalam Diklat Calon Guru Penggerak. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hubungan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru serta visi guru penggerak. Bapak Ibu, dalam sajian ini saya juga akan menyajikan tentang peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berkesimpulan bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru atau pendidik harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Proses membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah bagi seorang guru dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, penerapan disiplin positif. Kedua, pemahaman motivasi perilaku manusia yang mempunyai relasi dengan penghukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif mengarahkan dan mengontrol diri murid dalam melakukan segala tindakan disiplin diri yang akan mengantar murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian yang berikut adalah motivasi perilaku. Pemahaman motivasi perilaku manusia juga harus dipunyai guru untuk mewujudkan budaya positif tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol pada seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman, baik fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima, sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid pada posisi ini. Guru dapat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang berikut adalah
keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikut adalah segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Guru akan memerankan diri sebagai manajer. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan sesungguhnya tujuan penerapan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu calon guru penggerak dan guru hebat dimanapun berada, selanjutnya saya akan menyajikan kaitan materi budaya positif dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Bapak Ibu, berikut kaitan antara materi budaya positif dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang berpihak pada murid bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian yang kedua adalah budaya positif dapat terwujud bila seorang guru telah memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif dan kolaboratif serta inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong peran kolaborasi antara guru sejawat dan warga sekolah untuk menyepakati, mewujudkan dan menjalankan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak merupakan rumusan atau impian dan cita-cita yang bermuara pada budaya positif itu sendiri. Hal ini tentunya akan mengantar sekolah ke rasa nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk impian itulah, berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif, guru penggerak harus bergerak menyusun prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, berikut saya akan menyajikan refleksi diri tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang baru saja kita lewati selama ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Bapak Ibu, sejauh ini saya memahami konsep inti dalam modul budaya positif, mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar dipahami guru dan diwujudkan serta dibagikan kepada rekan guru sejawat di sekolah. Bapak Ibu, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ada pada restitusi segitiga. Selama ini saya memahami bahwa tindakan penyelesaian masalah terletak pada guru. Ternyata pada segitiga restitusi, siswa diajak untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah
Anda setelah mempelajari modul ini. Pengalaman yang saya alami antara lain perkelahian siswa karena perundungan. Perkelahian antara siswa yang melakukan perundungan dengan siswa yang mengalami perundungan terkait dengan penerapan konsep inti budaya positif. Tindakan saya adalah melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan hanya sampai pada validasi tindakannya sempat saya lakukan, Bapak Ibu. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas tidak semata-mata oleh guru dalam posisi kontrol penghukum atau pemantau. Akan tetapi guru berada dalam posisi kontrol sebagai manajer dalam menindak persoalan serta menggunakan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu tampak sangat gembira dan termotivasi untuk membenahi segala tindakan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Bapak Ibu, dalam tindak refleksi ini, perilaku yang sudah baik adalah sudah mulai terlihat motivasi internal pada murid dalam mempraktikkan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan harus diperbaiki adalah meninggalkan posisi sebagai penghukum dan beralih posisi guru itu sebagai manajer. Bapak Ibu, pertanyaan reflektif berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pastinya ada rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memantapkan diri sebagai guru di posisi manajer bila melakukan tindakan. Perasaan bahagia dan senang ternyata membangun hubungan dan praktik baik dengan siswa sangat efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Selanjutnya, pertanyaan reflektif berikut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah melakukan praktik segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi tersebut, tapi ada beberapa kalimat-kalimat penting dalam tiga tahapan restitusi itu yang saya tidak ungkapkan atau tanyakan. Bapak Ibu, pertanyaan reflektif berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Bapak Ibu, proses menciptakan budaya positif merupakan hal yang harus dilakukan bersama atau dalam bentuk kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat serta orang tua murid. Kolaborasi antara kepala sekolah dan guru sejawat, hal itu demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian kolaborasi antara guru sekolah dan orang tua demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sosial siswa itu sendiri. Bapak Ibu, demikian penyampaian saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Suparman Tampuyak. Salam sejahtera.